Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wa niyahatu 'alal mayyiti. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang Allah meridhai beliau, ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang apabila dua perkara ini ada dalam diri manusia, maka dua perkara ini akan menyebabkan seseorang bisa menjadi kafir. Ada dua perkara yang apabila manusia melakukan dua perkara ini, maka dia terancam akan menjadi kafir. Subhanallah, ini peringatan baginda Nabi yang tidak main-main. Kita ingin agar hidup kita, bahkan sampai mati kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kita tetap menjadi orang-orang muslim dari hidup sampai kita mati. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mengalami kekafiran. Kafir artinya kita terhalangi dari hidayah Allah. Orang kafir adalah orang yang menutupi dirinya, menghalangi dirinya dari hidayah Allah, petunjuk Allah. Kalau sudah kafir ponisnya, maka tentu adresnya jelas, neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang tertutupi dari hidayah Allah. Nah, ada satu hadis di mana baginda Nabi memberikan kita sebuah peringatan yang sangat keras. Ada dua perkara, dua perbuatan yang apabila kita lakukan dua perbuatan ini, walaupun kita muslim, kita beriman kepada Allah, kita dihukumkan kafir. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasabi. Menghina nasab atau keturunan. Ini hal yang pertama yang membuat seseorang bisa terseret kepada kekafiran. Merendahkan, menghina nasab. At-ta'nu fin nasabi. Nasab itu kan pertalian keluarga berdasarkan ikatan darah ya. Jadi pertalian suatu keluarga karena adanya ikatan darah. Itu nasab. Sifatnya bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi ulama yang 4 mazhab juga sepakat bahwa nasab ini adalah satu hubungan kekerabatan karena adanya hubungan darah. Kalau vertikal yaitu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau nasab yang ke atas ya seperti ayah, ibu, kakek, nenek, buyut kita yang sedarah dengan kita, itu namanya nasab. Atau yang ke bawah ya anak-anak kita. Itu juga satu nasab dengan kita. Karena apa? Ada ikatan darah. Ada yang sifatnya horizontal. Bisa saudara kita, kakak kita, adik kita, bibi kita, paman kita. Itu juga satu nasab. Tetapi kalau sudah tiri, nah ini beda. Ya. Bapak tiri, ibu tiri, kakak tiri, adik tiri. Ini tidak ada hubungan nasab. Ya. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada pertalian darah. Yang apabila kita berwudu, kemudian bersentuhan kulit dengan mereka orang yang tidak sedarah dengan kita, yaitu membatalkan wudu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Di nasab ini biasanya kaitannya dengan dua hal, yaitu hukum waris dan juga munakahat tentang pernikahan. Nah, ini nasab ini adalah satu darah dengan kita. Bapak yang sedarah dengan kita, kakak yang sedarah dengan kita, anak kita, dan juga yang ke samping ya, ponakan kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, itu juga sedarah, namanya nasab itu. Nah, menghina nasab artinya kita menghina
pertalian darah keluarga kita. Menghina bapak kita, menghina kakek kita, menghina leluhur kita yang sedarah dengan kita. Atau menghina yang ke bawah, ya ini anak-anak kita. Ini tidak boleh, mencela nasab kita. Walaupun mungkin barangkali leluhur kita kurang baik masa lalunya. Bapak kita mungkin kurang baik, ada cerita yang kelam masa lalu. Atau kakek kita punya cerita masa lalu yang tidak baik. Tidak lantas kemudian kita hina mereka. Kita umpama jadi orang ya, kita mondok di pesantren menjadi seorang ulama, seorang kiai. Sementara bapak kita nggak pernah mondok, kakek kita nggak pernah mondok. Kemudian kita menghina mereka, merendahkan mereka. Apalagi mereka punya sejarah yang tidak bagus, sehingga kita ungkit-ungkit, yang tidak bagus. Tidak boleh, bahkan itu bisa dihukumkan kafir. Kenapa? Ini termasuk perilaku buruk yang suka dikerjakan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah dulu suka sekali mengungkit masa lalu, ya, keturunan, nasab, ya. Sehingga sangat tidak baik. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka kita sama saja melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka tindakan semacam ini bisa mengakibatkan kekafiran. Apalagi nasab orang lain, ya, keluarga orang lain. Bahkan Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, janganlah kalian menghina bapak ibu kalian. Sahabat ada yang protes, ya Rasul, bagaimana mungkin ada kami yang sampai tega menghina bapak ibu kami? Tidak mungkin ya Rasul. Kata Rasulullah, ya memang tidak mungkin kalau kalian menghina orang tua kalian sendiri. Tetapi saat kalian menghina orang tua orang lain, orang tua saudara kita, orang tua teman kita, kemudian dia menghina balik orang tua kita, ya sama dengan kita menghina orang tua sendiri. Kita punya teman, punya kawan, punya sahabat yang kita hina orang tuanya. Tapi saat kita menghina orang tua dia kembali menghina orang tua kita. Maka hukumnya sama, kita menghina orang tua kita sendiri. Menghina nasab, ya. Orang lain kita hina. Semua kita tentu punya masa lalu. Punya masa lalu. Punya cerita kelam yang tidak perlu kita ungkit-ungkit. Tidak perlu kita ungkit-ungkit apabila diri kita, keluarga kita, atau keluarga orang lain yang memang dia punya cerita yang tidak bagus. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan kita ungkit, jangan kita sebarkan. Kita pun sebagai orang tua umpama, punya cerita masa lalu yang tidak baik, jangan kemudian kita ceritakan kepada anak kita, keturunan kita, ponakan kita. Yang pada akhirnya mereka tahu masa lalu kita. Kalau kita punya cerita yang tidak bagus masa lalu, misalnya kita dulu pemabok, ya. Dulu kita suka renten, misalkan seorang rentenir, kita suka, bahkan kita pernah korupsi dulu umpama, ya. Sehingga kita pernah dipenjara, contoh misalkan. Nah, masa lalu kita yang tidak baik jangan pernah kita ceritakan kepada anak-anak kita. Allah sudah menutupi aib kita. Jangan kita buka sendiri aib kita, kita ceritakan kepada orang lain, kepada generasi muda, anak-anak kita, cucu kita. Bapak dulu pernah mencuri, misalkan ya. Cerita ke cucunya, Abah dulu pernah mencuri. Lalu gimana, Bah? Ya Bapak, Abah ditangkap oleh polisi. Kemudian ya Abah dipenjara. Gimana tuh Pak dipenjara? Ya seperti ini, seperti Abah begini. Ini nggak baik. Cerita yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain, gak ada inspirasi. Ya, kecuali kita dulu pernah berjuang membela negara, melawan Belanda, melawan Jepang misalkan ya. Ini bagus, cerita inspiratif. Kita boleh menyampaikan kepada anak kita, cucu kita, ya, agar mereka pun termotivasi untuk bagaimana berbuat lebih baik lagi. Tetapi kalau masa lalu kita yang jelek, yang kelam, yang hitam, tidak perlu dan tidak boleh kita ceritakan. Nanti malah justru kitanya yang dampak negatifnya akan kena kepada kita. Akan jadi amunisi kita, bumerang bagi kita. Justru kita kalau menyampaikan hal-hal yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, mereka akan ngenyek kita. Alah, sok nasihati, Papa kan dulu pencuri, Papa kan dulu koruptor, Papa kan dulu pemabok, Papa kan dulu pernah jadi narapidana. Nggak usah sok suci Pak, nasihati kami. Nah, itu kan akan dibalikin yang seperti itu. Jadi cerita yang baik-baik saja yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, akan menjadi inspirasi bagi mereka untuk bisa berbuat lebih baik, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mengabdi kepada negara itu. Kita berikan cerita yang positif.
Nah, intinya bahwa kita sebagai seorang generasi yang memiliki orang tua, memiliki generasi yang telah berlalu, ya kakek kita. Kemudian mereka punya sejarah yang kelam, cerita yang tidak baik. Tidak perlu kemudian kita menghina mereka. Tidak perlu kita merendahkan mereka. Dan itu perilaku orang-orang jahiliyah dan kita bisa divonis menjadi orang-orang kafir. Apalagi bapak kita, ibu kita yang sedarah dengan kita, yang telah berjuang membesarkan kita. Apa iya kita tega kemudian menghina mereka, merendahkan mereka, dikarenakan mereka punya cerita yang tidak baik umpama? Tidak perlulah. Ya. Keluarga kita adalah satu badan dengan kita yang harus kita tutupi. Satu keluarga itu kan bagikan satu tubuh ya. Yang masing-masing harus kita jaga auratnya. Kekurangan orang tua kita, kekurangan bapak ibu kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, bahkan leluhur kita, eyang-eyang kita. Kalau mereka punya hal-hal yang tidak baik, kita tutupi. Jangan sampai kita buka aib mereka, kita buka kekurangan mereka, cerita kelam-kelam mereka. Ini akan menjadi suatu tindakan yang sangat bodoh. Apalagi kita kemudian menghina nasab orang lain. Kamu tahu nggak sih, kamu kan dulu lahir, ya, ibu kamu itu belum nikah dengan bapak kamu. Masya Allah, kenapa harus begitu? Itu akan menghancurkan nama baik dia, akan menghancurkan mental dia. Kamu tahu nggak sih, ibumu dulu lahirin kamu itu belum nikah loh. Kamu tuh lahir di luar nikah. Masya Allah. Ini akan menjadi problematika, menjadi masalah besar ini. Ya. Akan jadi sebuah pertengkaran nih seperti ini. Kalau kita tahu ya sudah, jangan diceritakan kepada anaknya. Kalau kita punya teman, tetangga yang kemudian misalkan dia terpleset kepada perzinaan, kemudian hamil sebelum nikah, cukuplah kita yang tahu. Jangan sampai ketika dia punya anak, punya cucu, kita ceritakan kepada anak cucunya. Yang akibatnya mereka akan menghina orang tua mereka, akan merendahkan leluhur mereka. Ini akan menjadi sebuah cerita yang tidak baik. Jadi muslim itu kan bagaikan satu tubuh. Yang apabila satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Muslim yang satu dihina, maka yang lain akan ikut terhina. Muslim yang satu direndahkan, maka yang lainnya akan merasa direndahkan. Jangan malah justru kita saling merendahkan. Kita saling membuka aib kita. Itu kan satu tubuh. Kita pakai celana umpama ya. Celana kita sobek. Sehingga paha kita kelihatan. Aurat kita kelihatan. Maka tangan segera menutupi. Seorang perempuan umpama dia pakai rok ya. Tersingkap angin. Apa kemudian dibiarkan rok itu terbuka sehingga orang lain bisa melihat aurat kita? Kan tidak. Tangan refleks segera menutupi rok itu. Kain itu. Agar tidak terbuka auratnya dan dilihat oleh orang. Itu kan muslim. Aib orang lain adalah aib kita. Kekurangan orang lain adalah kekurangan kita. Yang sama-sama harus kita saling menutupi. Bukan menjadi trending topik kita sebarkan kepada orang lain. Kita publikasikan. Bahkan menjadi sebuah konten YouTube. Masya Allah. Aib kok dijadikan konten YouTube itu. Ada itu di satu channel YouTube ya. Tentang sampai kenapa itu. Yang dia menceritakan tentang masalah yang tidak baiknya itu. Sejarah kelamnya dia ceritakan kepada orang lain. Yang mestinya orang lain tidak tahu, akhirnya kemudian menjadi tahu. At-ta'nu fin nasabi, ya, menghina nasab. Ya. Orang tua kita mungkin rendah pendidikannya. Tidak perlu kita kemudian mencak-mencak mentang-mentang kita seorang sarjana. Oh, kita juga kuliah, orang tua yang membiayai kita. Kenapa ketika menjadi orang kita, menjadi seorang doktor umpama sampai S3 bahkan profesor, kita memandang rendah orang tua kita. Itu namanya kacang lupakan kulitnya. Kita bisa bersekolah siapa kalau bukan orang tua yang membiayai kita. Harusnya kita menjunjung harkat martabat mereka orang tua kita yang sudah berjuang agar kita menjadi orang. Jadi orang yang berpendidikan tinggi. Bukan malah kita menghina nasab. Sekali lagi walaupun umpama nasab kita ke atas kurang bagus. Misalkan bapak kita mantan koruptor. Bapak kita mantan preman. Kakek kita mantan penjahat, mantan perampok. Tetapi kalau mereka sudah bertaubat, sudah insaf dan menjadi orang yang baik, sudah
Kita jangan sampai ngungkit-ngungkit mereka. Gimana kek? Dulu kakek katanya seorang perampok ya, pernah ditangkap polisi ya. Ngapain? Ya. Yang kemudian ini seperti menyerupai orang-orang jahiliyah, dan bahayanya seperti ini kita bisa tercabut imannya, kita terancam menjadi orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Satu. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, perbuatan yang bisa menyeret orang kepada kekafiran, wan niyahatu alal mayyiti, meratapi orang yang sudah mati. Ini juga perbuatan yang tidak bagus ya. Islam tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Kita boleh bersedih, itu manusiawi, saat orang tua kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, rekan kita, kawan kita meninggal dunia, atau mungkin istri kita, suami kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia. Kita menangis, itu hal yang wajar, manusiawi. Hal yang manusiawi, itu nggak dilarang oleh agama. Yang dilarang kalau sampai meratapi. Kalau sudah menangis itu biasa, kita sedih, kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Ya. Besok, lusa, ke depan kita nggak akan bisa berjumpa dengan dia lagi. Kita merasakan sedih, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar bahkan dilarang oleh agama adalah meratapi. Ya Allah, kenapa sih engkau bawa pergi dia? Ya Allah, kenapa engkau panggil dia? Ya. Ini meratapi, seolah-olah kita nggak ridho akan takdirnya Allah. Kalau kita menangis itu bukan gak ridho, kita hanya sedih saja, sebatas sedih. Dan kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk menghibur keluarga yang sedang terkena musibah, ditinggal meninggal orang tuanya. Kita datang kepada mereka, meringankan beban mereka, bisa membawa beras umpama ya, membawa uang yang kira-kira bisa meringankan beban mereka, menghibur mereka dengan candaan kita, yang mereka kemudian bisa tersenyum, bisa tertawa, walaupun mereka dalam kondisi yang berduka. Sedang bersedih, kita hibur mereka. Bukan justru kita menceritakan hal-hal yang sedihnya yang membuat mereka semakin sedih. Sehingga sudah perbuatan yang dilarang oleh agama, kita datang ke satu tempat di mana di situ ada orang yang tinggal meninggal orang tuanya, kita meratapi di sana, itu sudah perbuatan yang durhaka. Kita akan dicabut imannya itu. Kita datang ke teman kita, tetangga kita yang terkena musibah, ditinggal meninggal, datang ke sana, kita bertahlil. Itu bukan meratapi. Tahlil bukan suatu hal yang meratapi. Justru kita mengisi hal-hal yang sedih, kita hibur orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Yasin, bacaan tahlil, kita bertasbih, bertahmid. Ini hal yang bagus, bukan meratapi. Ya. Siapa bilang kita datang kepada tetangga kita yang sedang meninggal dunia umpama ya, datang ke sana kita tahlil itu dianggap meratapi, kata siapa? Ya beda, orang tuh udah meratapi itu ya, kemudian dia menyesali, menyalahkan Allah, ya Allah kenapa kau ambil ruh bapak saya, orang tua saya, ibu saya, apa salah dia? Loh, kematian itu nggak ada salahnya, itu keputusan Allah. Kalau orang tua kemudian kita meninggal dunia, bukan berarti Allah nggak sayang kepada orang tua kita. Yang jelas semua kita pasti akan mati. Semua kita sedang menunggu giliran kapan kita akan mati. Hari ini kita bawa orang tua kita di liang lahat, di liang kubur. Hari ini kita usung saudara kita, kawan kita, rekan kita, sahabat kita ke tempat pemakaman. Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan giliran kita. Sehingga menimbulkan kesadaran bahwa kita harus berbuat yang terbaik selama kita hidup. Agar menjadi sebuah bekal yang kita bawa menuju alam akhirat. Ya. Kita datang ke pemakaman bukan untuk meratapi. Kita berziarah kubur. Itu kan anjuran Nabi itu. Itu sunnah Nabi. Agar kita semakin tebal dan kuat iman kita. Dan kita ingat kepada kematian. Ingat kata Nabi bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat kepada mati. Ya. Orang yang cerdas bukan orang yang ingat kepada harta. Orang yang cerdas bukan orang yang mengincar jabatan. Orang yang cerdas bukan orang yang pintar mengumpulkan kekayaan. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu ingat kepada mati. Nah di sini, niyahatu alal mayyiti, meratapi mayit itu artinya dia menangis dengan menyesali. Ya. Kenapa engkau pergi begitu cepat? Ya. Kenapa engkau pergi meninggalkan dunia ini dengan begitu cepat, nangis dia kemudian menyalahkan Allah, ya, menyalahkan Allah.
Nah, kalau sudah meratapi seperti ini ya jelas perbuatan dosa. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kalau ada saudaranya yang meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, mereka selalu datang ke kuburannya dengan nangis meratapi itu. Tidak bagus. Ya. Seolah-olah kita tidak ridho, tidak ikhlas akan keputusan Allah. Ya. Kita kan seperti wayang sebetulnya. Kita seperti wayang, kita bisa berjalan itu bukan sendiri, ada yang menggerakkan kaki kita. Karena wayang seperti itu. Ada yang berantem, berkelahi, ada yang mati. Siapa yang kemudian mengatur gerakan-gerakan wayang? Ya sang dalang. Kita ini wayang, Allah sang dalang kita. Maka keputusan skenario sang dalang ya harus kita terima. Sang sutradara dunia. Sutradara kan dia maha kuasa. Kalau dia menyetop pemainnya, maka sang pemainnya harus berhenti. Sesuai dengan arahan sang dalang. Kan tidak ada pemain film sedang syuting kemudian di-cut, dipotong oleh sutradara kemudian dia protes. Kan tidak ada. Kan tidak ada. Wong ini sudah alurnya seperti itu, kau harus selesai ceritanya. Ya. Akan digantikan oleh orang lain. Kita harus nurut sebagai sang pemain kepada aturan yang telah digariskan oleh sang sutradara. Pun kita manusia, kita sebagai pemain ini. Ya. Allah sang sutradara sudah mengatur skenario-nya. Si A alurnya seperti ini ceritanya. Si B akan seperti ini alurnya. Ya, kita harus menuruti bagaimana skenario yang digariskan oleh sang sutradara kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu meratapi, kita tidak perlu menyesali apapun yang terjadi. Semua adalah kehendak Allah. Yang Allah berikan kepada manusia itu yang terbaik untuk kita. Kalau kemudian orang tua kita sakit-sakitan, kemudian Allah mewafatkan dia, mencabut ruhnya, maka itulah yang terbaik untuk dia. Oleh karena itu kita sebagai orang yang masih hidup, yang masih diberikan nafas panjang, ya, kita jadikan dunia ini sebagai alat untuk mengumpulkan amal. Dan tidak perlu kita kemudian meratapi, menyesali nasib yang kita terima ini. Jadikan bahwa ini sebagai media pengangkat derajat kita. Media pengangkat kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.